Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan yang saya muliakan, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang sangat cerah ini. Allah masih memberi kita kekuatan, taufik dan tentu kesempatan untuk melaksanakan beragam ibadah, wabil khusus ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli syukur, sehingga Allah berkenan menjaga dan menambah nikmat-nikmatnya buat kita semuanya, agar bisa istiqamah di atas agama ini sampai akhir kehidupan kelak berhasil sukses membawa husnul khatimah. Amin. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih setia berupaya memegang teguh agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Hari ini hari Jumat. Mana Mas Dedi? Jumat apa Mas? Tenan. Ya. Tanggal pinten? Kita cetha nek iki beda, cetha beda. Ya. Ada yang 21 Ramadan Jumat Kliwon 21 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan. Nah, ini bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? 20? 2 21? 22 April apa Mei? Tapi 04 ya. Kemarin yang cantik 2202 2022. Ada yang menikah nggak kemarin itu? Sayang itu nggak ada yang nikah ya kemarin pas Februari. Menarik itu. Baik, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjut. Terakhir nih. Doa zikir nomor berapa? 114. Sudah dibaca kemarin? Belum, berarti terakhir 113, sekarang 114. Yaitu doa ma yaf'alu, cek tes loh, orang urip Mas. Walah. Iki urip. Ya urip meneh. Insyaallah. Poso iki sone. Ke-31 ma yaf'alu man ra'a ar-ru'ya awil hilm. Apa yang dibaca atau dilakukan ketika seseorang bermimpi, melihat sesuatu dalam mimpinya. Ini mimpi yang tes. Oh, kayaknya kalau jeda mati. Saya nggak langsung itu nih. Jadi jika melihat mimpi yang tidak berkenan, kurang bagus, apa yang harus dikerjakan? Jadi tidak semua mimpi itu menarik ya. Orang bilang mimpi indah. Ya, tidak semua mimpi itu indah. Ada mimpi yang menakutkan. Ada mimpi yang menyeramkan misalnya. Nah, ketika seseorang bermimpi tetapi mimpinya tidak bagus, mimpinya sesuatu yang tidak baik, maka pertama yang ia lakukan jika terjaga ya, bukan dalam mimpinya. Ketika tadi malam bermimpi lalu terjaga, atau saat bermimpi kemudian terjaga, apa yang dikerjakan? Yanfusu an yasarihi thalatha. Hendaknya dia
meludah atau berisyarat dengan ludah ke arah kiri 3 kali, ya, gitu ya, 3 kali, meludahnya 3 kali. Kemudian yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim min syarri ma ra'a 3 marrat. Membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan karena mimpi buruk yang ia lihat atau yang ia alami. Dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Kemudian la yuhadditsu biha ahadan. La yuhadditsu biha ahadan. Jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada seorang pun atau kepada orang lain. Ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan ketika bermimpi buruk. Disebutkan di dalam hadis dari Abu Qatadah bin Rib'i, atau juga disebut nama aslinya Al-Haris, ada juga yang menyatakan Amr, dan secara lengkap hadis ini ar-ru'ya minallah, mimpi yang bagus itu berasal dari Allah. Kemudian wal hilm minasyaitan, mimpi atau wal hulm, mimpi yang tidak bagus berasal dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu, jika seseorang melihat yang tidak bagus dalam mimpinya atau mengalami mimpi yang buruk, maka falyanfus an yasarihi 3 marrat idza istayqadha. Begitu dia terjaga atau terbangun dari mimpi buruknya itu, hendaknya meludah ke arah kiri 3 kali. Wal yata'awwadz billahi min syarriha, lalu mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi yang ia lihat tadi. Fa innaha lan tadurrah, maka mimpi buruk yang ia alami tidak akan berdampak pada dirinya atau tidak akan berefek buruk pada dirinya. Karena bisa jadi seseorang melihat, kok begini begitu, nanti ada apa ya, biasanya gitu. Seakan-akan kok betulan tadi begitu terjaga, ternyata aku sedang bermimpi. Nah, biasanya masih terbawa ini alam mimpi, apalagi itu mimpi yang buruk, kadang membuat resah, membuat gelisah, membuat galau. Jangan-jangan nanti betul terjadi. Maka begitu terjaga, meludah ke arah kiri 3 kali, lalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Berapa kali? 3 kali. Maka tidak akan membahayakan dirinya apa yang ia lihat dalam mimpi tersebut. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain dengan redaksi ar-ru'ya salihatu minallah, mimpi yang bagus itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibb. Barang siapa di antara kalian melihat mimpi yang ia sukai, jangan ia ceritakan mimpi yang bagus itu kecuali kepada orang yang memang suka kepada Anda. Jadi kalau kita bermimpi yang baik maupun yang buruk, jangan asal cerita. Apalagi ceritanya di medsos. Nanti yang membaca, yang melihat banyak orang, tidak tahu siapa mereka. Hati-hati ya. Mimpi buruk nanti ditakwil buruk, bahaya. Mimpi baik ditakwil buruk, bahaya. Makanya sampaikan, kalau memang perlu, mesti harus kita ceritakan kepada orang saleh, kepada orang yang baik. Wa in ra'a ma yakrahu fala yuhaddits bihi. Kalau kita melihat
mimpi atau mengalami mimpi yang tidak baik, maka jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau mimpi yang baik, jangan ceritakan kecuali kepada orang yang baik. Waliyadful an yasarihi thalathan. Kalau mimpi yang buruk, begitu terjaga, meludah ke arah kiri 3 kali. Waliyata'awwad billahi minasyaitonir rajim min syarri ma ra'a. Lalu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan yang terkutuk, dari mimpi buruk yang ia lihat. Fa innaha lan tadurrah. Maka kejadian dalam mimpi itu tidak akan menimpa dirinya. Kemudian juga yatahawwalu an janbihi alladhi kana alaihi. Yang ketiga itu mengubah posisi. Kalau sebelumnya misalnya miring ke kanan, maka pindah posisi miring ke kiri. Kalau sebaliknya ke kiri jadi ke kanan dan seterusnya. Jadi meludah 3 kali ke kiri, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali pula dari kejahatan yang ada dalam mimpinya, dan mengubah posisi. Ini dari hadis Jabir bin Abdullah, yaitu idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha, jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak baik, falyabsuq an yasarihi thalathan, meludahlah ke kiri 3 kali, wal yasta'id billahi minasyaitani thalathan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan 3 kali, wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi, dan hendaknya dia pindah posisi dari posisi yang semula. Ini kalau kita mendapati mimpi yang tidak berkenan atau mimpi yang buruk, ingat, jangan asal cerita. Simpanlah itu. Kemudian kalau itu mimpi buruk, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menimpa diri kita. Berikutnya yang ke-115. Kemudian yaqumu yusalli in arada dzalika. Kalau setelah jaga lalu berdoa tadi, maka dianjurkan pula melaksanakan salat. Tentu saja dengan melalui proses apa? Berwudu, karena salat tidak sah kecuali dengan berwudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita lihat di sini, idza qataraba az-zamanu lam takad ru'yal muslim takdzib. Jika waktu kiamat itu sudah semakin dekat, hampir-hampir mimpi setiap muslim itu tidak pernah keliru. Artinya hampir semua mimpi orang Islam itu benar adanya. Semakin dekat dengan hari kiamat, mimpi orang-orang yang beriman, orang-orang soleh itu hampir semuanya betul. Hampir semuanya betul. Artinya sesuai dengan kenyataan. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Orang yang mimpinya nanti paling benar adalah orang yang ucapannya memang paling benar di antara kalian. Orang yang suka jujur, menjaga lisannya, maka mimpinya juga akan banyak yang benar. Berarti sebaliknya orang yang suka berdusta, mimpinya juga nanti tidak benar. Wa ru'yal muslimi juz'un min 45 au juz'an minan nubuwah, min 40 juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang muslim itu bagian dari 5 mimpi. Perhatikan di sini. Min 45 juz'an, bagian dari 5 mimpi dari 45 bagian minan nubuwah. Mohon maaf ya, saya baca ulang. Ru'yal muslimi juz'un min 45 juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang muslim yang benar itu
salah satu di antara 45 bagian kenabian. Jadi mimpi benar seorang muslim merupakan salah satu di antara 45 bagian kenabian. Warru'ya salas. Adapun mimpi itu hakikatnya ada 3 macam. Mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, farru'ya as-salihah. Mimpi yang baik itu sesungguhnya busyra minallahi, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bermimpi begitu, begini, yang indah-indah, yang baik-baik dan benar. Itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ru'ya tahzinun minasyaiton. Mimpi yang berasal dari syaitan, membuat orang bersedih, membuat galau, membuat takut, itu berasal dari syaitan. Jadi mimpi bisa berasal dari Allah tadi yang baik. Yang kedua, mimpi berasal dari syaitan yang buruk. Nah, yang ketiga, wa ru'ya mimma yuhaddisul mar'u nafsah. Mimpi yang merupakan efek dari keseharian orang tersebut. Mungkin seharian tadi mikir, atau dari pagi sampai siang mikir, makan karena puasa, pasti tidur siang mimpi buka, ya gitu ya. Atau mikir, nah ini kok sampai Ramadan belum nikah-nikah. Nah, tidur mimpinya menikah. Begitu bangun orang sopo-sopo misalnya. Istilah kita apa? Bunga-bunga tidur. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami kadang terbawa sampai mimpi. Ini namanya bunga-bunga tidur. Jadi ada 3 macam mimpi dari Allah Subhanahu wa taala tadi yang bagian dari 45 kenabian. Ada mimpi dari syaitan yang kita diperintah supaya meludah 3 kali ke arah kiri, kemudian membaca isti'azah 3 kali, kemudian mengubah posisi, kemudian kalau memungkinkan kita salat. Fa in ra'a ahadukum ma yakrah. Nah, ini dia. Nah, ketika seseorang bermimpi buruk, falyakum falyusalli, lalu dia terjaga, hendaknya dia kemudian berwudu dan melaksanakan salat. Fala yuhaddits bihan nas, dan jangan sampaikan kepada siapapun mimpi buruk ini. Jadi ada beberapa poin berkaitan dengan mimpi. 1, mimpi baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi buruk berasal dari syaitan. Apa yang kita kerjakan? Meludah 3 kali ke arah kiri, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengubah posisi, kemudian berwudu, ya, dan salat. Terus tidak menyampaikan kepada siapapun. Pegang, simpan rahasia ini. Kemudian kalau mimpi itu mimpi biasa, ya namanya bunga-bunga mimpi, kadang-kadang senyum sendiri. Ngapa kowe goyang-guyu dhewe? Ya Allah, enaknya tidur tadi, ya kan? Ya, wis jam 5 wae keturun. Ya Allah, buka. Itu kan. Nikmat itu. Biasanya jadi seger. Begitu bangun jadi seger. Baik. Jadi itu berkait dengan masalah mimpi. Ini tadi ada beberapa poin penjelasannya. Mengapa kita dianjurkan supaya mengubah posisi? Ya. Mengubah posisi. Kalau tadi meludah jelas, meludah itu untuk merendahkan syaitan. Kalau kita meludah itu memang untuk menghinakan syaitan. Lalu kalau kita mohon perlindungan kepada Allah, jelas kita mohon perlindungan kepada Allah, ya. Lalu mengapa kita ubah posisi? Nah, rahasianya at-tahawwulu an janbihi alladhi kana 'alaihi hina ra'a ar-ru'ya al-makruha. Ketika melihat mimpi buruk atau yang tidak baik, kita dianjurkan mengubah posisi. Tafa'ulan bil qalbi min janbin ila janbin litahawuli min hadhihi al-halati al-musi'ah ila al-halati al-muyassirah musirrah.
Kan kita tadi melihat mimpi yang tidak baik atau mengalami mimpi yang tidak baik. Maka harapannya apa? Ketika kita mengubah posisi, ada harapan, ada asa, ada sifat dan sikap optimis. Lalu roja, berharap kepada Allah. Supaya apa? Peristiwa yang kita alami atau yang kita lihat dalam mimpi itu berubah. Kalau tadi kan tidak baik, tidak menyenangkan, menakutkan. Berubah dengan berubahnya posisi kita, berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, ya, membahagiakan, kan begitu. Ini harapannya demikian. Kataqlibir ridai fi salatil istisqa wallahu alam. Sebagaimana dianjurkan ketika seseorang salat istisqa, ya kan? Begitu berdoa dianjurkan apa? Membalik bajunya. Bajunya dibalik. Apa harapannya? Ketika istisqa kan kondisinya betul-betul gersang, kering, panas ya. Kemarau luar biasa. Dengan membalik keadaan itu, membalik baju itu isyarat semoga Allah membalik keadaan yang tidak menyenangkan jadi menyenangkan, yang menakutkan jadi menggembirakan dan seterusnya. Ini hikmahnya demikian, mengubah posisi. Lalu la yuhaddits biha annas, jangan sampaikan, jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Mengapa? Innahu idza haddatsa biha, kalau engkau sampaikan kepada orang mimpi yang jelek, mimpi yang buruk, yang tidak bagus tadi kepada orang lain, rubbama tufassaru tafsiran makruhan ala zahiri suratiha. Bisa jadi orang itu akan menafsirkan mimpi burukmu sebagaimana adanya. Misalnya pernah mimpi yang jelek, misalnya ada orang duitnya hilang gitu ya. Lalu disampaikan, "Wah, hilang tenan duitmu kuwi." Wah, ya medeni kalau ditafsirkan seperti itu. Makanya jangan disampaikan kepada orang. Kita mohon berlindung kepada Allah dari kejahatan setan, dari keburukan mimpi, lalu kita berharap kalau dalam mimpi duitnya hilang, mudah-mudahan duitnya enggak hilang, neng malah tambah, kan begitu. Ya, dibalik tadi keadaannya hilang berarti tambah gitu kan. Demikian. Jangan sampaikan kepada orang, karena orang lain ini ada yang benci sama kita, hasad sama kita. Wis ra seneng karo awake dhewe, krungu awake dhewe mimpi elek. Wah, tenan to. Kapokmu kapan kan malah repot, akan buruk seperti itu. Maka jangan disampaikan kepada orang lain. Wa yakunu muhtamilan liwuqu'iha kadzalika bitaqdirillah taala. Ya, meskipun itu semuanya kalau memang terjadi ya Allah yang menentukan, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya menceritakan mimpi kepada orang lain, syaratnya ada dua. Syarat boleh menceritakan mimpi itu ada dua. Satu, mimpinya baik. Yang kedua, kita ceritakan kepada orang yang baik. Ya. Contoh di sini, wastasna min dzalika ru'ya al-mahbubah. Nah, ini dia. Kecuali mimpi yang bagus. Fa innahu yuhaddisu biha man yuhibbu. Bolehnya disampaikan, diceritakan kepada orang yang memang mencintai kita, ya, mencintai kebaikan orang baik. La'allahu yajidu tafsiran yaziduhu itminanan wa tafa'ulan wa sa'adatan. Karena orang yang saleh ini ketika diberi tahu tentang mimpi yang baik, bisa jadi dia akan menafsirkan apa? Mimpi baik ini mudah-mudahan betul menjadi kenyataan atau bahkan lebih daripada misalnya ini yang jomblo mana? Waduh, Pak Ustaz, tadi siang aku bermimpi menikah dengan gadis cantik. Ya Allah, sampaikan mudah-mudahan engkau mendapatkan segera menikah dengan gadis salihah cantik. Ya, kaya loh, tambah kaya, ya kan? Mancung lencir mata biru, Masya Allah. Dan mudah-mudahan aku diberi yang lebih daripada itu. Ustadznya ngono. Loh kan apa? Jenengan didungane wis ditambah. Tadi kan cuman gadis, ya kan? Tambah salihah, tambah cantik, mata biru, ya, bulu mata lentik, terus tambahan nih ustadz luwih apik. Kenapa itu? Loh kok ustadz ngono lho, tak dongane apik, donga untuk sendiri luwih apik lah ya. Itu boleh seperti itu ya. Kriteria mimpi buruk dan baik itu apa? Ya kriteria buruk dan baik masa ora ngerti. Ono mimpi jenengan misalnya. Digebuki wong, loh ini elek toh. Kan ada sebagian dari masyarakat itu kan kalau mimpi giginya tanggal 1 dan kita seperti ini. Itu kan mimpi buruk. Giginya putul, itu kan jelek. Masa jenengan gelem giginya rompal? Ya enggak bagus. Iya enggak? Begitu maksudnya. Pokoknya sesuatu yang tidak baik.
Ada begini, ada duitnya hilang, ya begini, ada dia sakit, mungkin ada bencana, ada dibom, loh kan jelek loh. Termasuk seperti itu, ya. Itu jangan disampaikan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu bagus, boleh disampaikan dengan catatan orangnya soleh. Kalau antum punya mimpi bagus disampaikan kepada orang, wow, wih malah kebalikannya mas, loh kan rekasa wih, ora bakal iso nikah, ngomong betul mas. Padahal mimpi-mimpi itu pengen segera gitu lah. Jadi ya ada dipertimbangkan baik-baik. Maksud apa? Mimpi indah kan bagus. Yang indah itu kayak apa maksudnya? Nikah lagi. Ya bagus lah. Itu bagus kalau menikah lagi. Apa maksud mimpi? Itu bagus lah. Antum kalau misalnya dalam mimpi itu antum menikah lagi dan dapat wanita solihah, berdoa langsung kepada Allah. Ya. Iya. Kok kan minimal wis tahu. Aku ya tahu nikah ping pindho Mas. Kapan? Dilit dalam mimpi. Ya alhamdulillah nikmatnya masih luar biasa. Wis senenge luwih mbiyen senenge pas nikah pertama, ya. Jangan, kalau bisa jangan. Ya kalau mimpi buruk itu anjurannya jangan disampaikan. Kita berlindung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mimpi buruk, jangan disampaikan. Tapi kalau mimpi baik disampaikan boleh, tapi kepada orang soleh, orang yang baik, supaya tafsirnya juga baik atau lebih baik. Kan seperti itu. Karena tafsir itu bisa berarti doa. Nah kan malaikat mengamini. Bahaya itu. Omongan itu doa jemaah. Omongan jelek ini bahaya, makanya jangan sampai diberikan kepada sembarang orang. Wallahu a'lam. Ada kalimat idza qataraba az-zamanu lam takad ru'yal muslim takdzib. Tadi ya, jika sudah dekat, ya dimaksud al-murad idza qaraba az-zamanu an ya'tadila lailuhu wa naharuhu wa qila idza qaraba waqtul qiyamah. Ada yang mengatakan jika zaman itu sudah dekat, artinya dekat itu rasanya waktu cepat banget. Gitu ya. Yang kedua, dekat dengan hari kiamat. Itu yang dimaksud idza yaqtaraba az-zaman. Wallahu a'lam. Kemudian wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditsa. Orang yang mimpinya paling benar adalah orang yang ucapannya paling benar. Zahiruhu ala itlaqihi fi kulli zaman. Hadis ini menunjukkan secara mutlak ya, kapan saja. Lianna ghairas sadiq fi hadithihi yang yatatarraqu al-khalal fi ru'yahu wa hikayatuhu iyahu. Ya, karena orang yang tidak benar ucapannya, tentu saja mimpinya kemungkinan memang tidak bisa dipercaya. Tetapi ada yang berpendapat ini kapan saja ya, tadi kapan saja. Wa qila inna hadza yakunu fi akhiriz zaman. Tapi ada yang berpendapat, maksud tadi idza iqtarabaz zaman, bahwa mimpi orang muslim yang paling benar adalah mimpi orang muslim yang ucapannya paling benar. Ini terjadi ketika kelak pada akhir zaman. Inda inqita'il ilmi wa mautil ulama wassalihin. Ketika ulama sudah banyak yang wafat, orang-orang soleh sudah banyak yang enggak ada, kemudian ilmu sudah hilang dari peredaran karena ilmu itu dibawa orang-orang yang berilmu, ulama. Ketika mereka tidak ada, ya sudah banyak kerusakan. Maka orang Islam, orang mukmin yang benar mimpinya banyak terjadi atau seperti apa adanya. Wallahu a'lam bishawab. Kata pensyarah wal awalu azhar wal aqwa. Artinya pendapat bahwa mimpi orang muslim yang ucapannya paling benar itu juga benar, yang paling benar mimpinya itu berlaku kapan saja, di mana saja, tidak mesti pada akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an minan nubuwah. Mimpi benar dari seorang muslim itu satu bagian dari 45 bagian kenabian. Wa hadzal juz'u minan nubuwah. Nah, ini bagian dari nubuwah. Wa huwal ikhbaru bil ghaib. Karena salah satu bentuk kenabian itu seorang nabi diberitahu tentang perkara gaib. Ya, di antaranya lewat apa? Mimpi. Lewat mimpi.
Berikutnya, nah ini dia yang poin 32, doa yang ke-116. Doa'u kunuti al-witr. Nah ini dia, doa kunut witir. Doa kunut witir. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah doa kunut itu sudah sering ya kita dengar sejak kita kecil. Di mana-mana kita biasa mendengar doa kunut. Nah, sesungguhnya kunut itu artinya adalah orang yang berdoa dengan lama, itu dia kunut. Atau dia berdiri berdoa dengan lama, itu artinya dengan tenang, itu kunut. Asalnya begitu. Nah, kunut dalam istilah itu nanti ada yang kenyataannya di masyarakat kita itu ada 3 macam. Ada kunut nazilah. Kunut itu doa yang panjang itu ketika sholat yang diamalkan saat ada musibah atau ada bencana atau sesuatu yang menimpa umat Islam. Maka dianjurkan melakukan doa kunut nazilah. Dan itu pada setiap sholat 5 waktu. Bukan hanya pada sholat subuh, tapi pada semua sholat wajib. Namanya kunut nazilah. Mendoakan umat Islam ya agar dijaga, dilindungi, dimenangkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala misalnya, atau agar segera diangkat musibahnya dan seterusnya. Yang kedua, kunut subuh secara khusus. Doa kunut subuh secara khusus. Sebagian ulama menyatakan doa kunut subuh ini hukumnya sunnah. Sebagian yang lain menyatakan tidak ada. Bahkan ada yang menyatakan bid'ah. Ya, ini kunut subuh. Ada khilaf di antara ulama. Nah, yang ketiga adalah kunut witir. Nah, kunut witir ini juga ada dan hukumnya sunnah. Kunut witir ini ada dan hukumnya sunnah, meskipun nanti praktiknya kata sebagian ulama tidak selalu kunut dalam salat witir. Jadi kadang baca kunut, kadang tidak baca kunut. Ini praktiknya, tapi yang jelas ada disyariatkan membaca doa kunut pada salat witir, tapi tidak terus menerus. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita baca doa kunut witir. Ai du'aul qiyami fi salatil witr. Doa yang sudah ma'ruf ya di kalangan umat Islam. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau yang membaca satu, kalau antum sendirian, antum salat witir sendirian, antum baca Allahumma hdini fi man hadait. Kalau antum jadi imam, bacanya Allahumma dina fi man hadait, wa'afini atau wa'afina fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa yang dianjurkan ketika kunut witir. Ketika kunut witir. Ya Allah, Allahumma hdini fi man hadait. Berilah aku petunjuk sebagaimana petunjuk kepada orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Wa'afini fi man afait. Berilah aku keselamatan, kesehatan lahir batin, keselamatan dunia akhirat dari segala bentuk musibah. Ya, sebagaimana Engkau telah memberikan keselamatan, kesehatan kepada orang-orang yang Engkau beri. Wa tawallani fi man tawallait. Dan tolonglah aku, uruslah semua perkaraku. Jadi kita mohon semua urusan kita ini dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Engkau telah memberikan pengurusan ini kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa barik li fi ma atait. Berkailah semua anugerah yang Engkau limpahkan kepadaku, semua, baik tubuh, harta, ilmu, semuanya, anak, istri, keluarga, jabatan, berkailah semua ya Allah. Kendaraan, berkailah semua yang Kau anugerahkan kepada kami. Wa qini syarra ma qadait.
dan jagalah aku dari keburukan takdir yang engkau tetapkan. Lindungi aku dari segala sesuatu yang telah engkau takdirkan. Contoh misalnya Allah takdirkan kita dapat mimpi buruk, ya Allah lindungilah aku dari mimpi buruk itu, jangan sampai terjadi. Misalnya ada ada musibah, namanya hidup ini mesti ada musibah, ada apa saja yang tidak menyenangkan kita. Rasa galau, rasa gundah, ada musibah, ada lapar, ada capek, ada sakit, ada ini dan itu. Semua keburukan itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menimpa kita. Kita mohon penjagaan kepada Allah dari keburukan semua hal yang ditakdirkan Allah pada kita. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sungguh engkaulah yang memutuskan semua perkara ini. Bukan engkau diputusi oleh yang lain. Artinya semua hal ini Allah yang menetapkan, Allah yang menguasai, Allah yang memutuskan. Tidak ada selain engkau ya Allah yang memutuskan ini, apalagi untuk diri engkau. Tidak. Allah tidak ada diputusi atau dihakimi oleh siapapun. Tapi Allah lah yang menghakimi, yang memutuskan, yang menguasai, yang menakdirkan. Kemudian innahu la yadhillu man walait. Sungguh tidak akan terhina orang yang engkau tolong, orang yang engkau urus. Semua orang yang dicintai, ditolong, diurus oleh Allah tidak akan pernah dia terhina. Tidak pernah akan dia menderita. Tidak pernah jadi wong asor, enggak. Karena sudah ditolong oleh Allah, diurus oleh Allah, dicinta oleh Allah. Sebaliknya, wala ya'izzu man adait. Nah, ini dia. Tidak akan pernah menjadi mulia orang yang engkau musuhi. Ya. Tidak akan pernah menjadi mulia. Jadi siapa yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sepintas mungkin dia bisa leha-leha saat ini. Sepintas mungkin dia bisa jumawa semau gue, semau dia. Monggo. Tapi lihat Fir'aun. Siapa yang menyangka Fir'aun bisa terhina seperti itu? Haman, Qarun. Siapa yang bisa menyangka mereka jadi orang-orang terhina? Saat itu mungkin sebagian besar orang tidak menyangka, bahkan tidak berpikiran. Karena apa? Saking hebatnya dia, saking kuasanya, saking topnya saat itu. Tapi karena dia menjadi musuh Allah dan Rasulnya, pasti akan terhina. Wala ya'izzu man adait. Tidak akan pernah itu mulio, bakal bejo, bakal mulio. Ya, siapapun orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Itu perlu diperhatikan, dan ini membuat kita menjadi optimis. Ya. Kalau kita dicinta, ditolong, diurus oleh Allah, pasti nggak akan terhina, nggak akan pernah terhina. Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, tabarakta rabbana wa ta'ala. Maha suci engkau ya Allah, maha berkah engkau ya Allah, dan maha tinggi engkau ya Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami. Nah, ini berkait dengan doa witir. Doa witir. Wa barik li tadi, kata barik li, dan berkailah aku ya Allah. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, yang tetap dan tidak berkurang. Jadi ya, semua yang engkau berikan kepada kami, ya semua hal yang Allah berikan. Waqini, jaga kami. Kemudian lihat di sini penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, la yadhullu man walait min ibadika fil akhirah aw mutlaqan wa in ibtuliya bima ibtuliya bihi wa sallatu alaihi man ahanahu wa azallahu bi'tibari adh-dhahir. Perhatikan di sini. Ketika la yazillu man walait, tidak akan terhina orang yang engkau cintai, yang engkau tolong, yang engkau urus ya Allah. Tidak akan pernah terhina. Ya. Semua hamba Allah, kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, tidak akan pernah menderita atau terhina jika ditolong, dicinta, dan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak pada hari kiamat. Ya, secara khusus kelak pada hari kiamat, meskipun di dunia terzalimi, mungkin dihina dan seterusnya, maka yakinlah kelak pada hari kiamat
mereka tidak akan pernah terhina. Au mutlaqan, atau ini berlaku secara mutlak, bukan hanya pada hari kiamat. Di dunia pun tidak akan pernah terhina. Meskipun wa ini betul ya bi mabtuliya bi. Meskipun kenyataannya di dunia ini penuh dengan penderitaan, diuji, di macam-macam. Wasallatu alaihi man ahanahu wa adallahu bi'tibari dhahir. Ataupun ketika di dunia ini dia dikuasai, dijajah oleh orang-orang yang bengis, orang-orang yang menghinakan dirinya, orang-orang yang merendahkan dirinya, penjajahan bengis. Kita lihat sejarah, orang-orang yang dijajah dihina, dibuat miskin, dibuat menderita, pokoknya direndahkan. Kenyataannya begitu secara zahir, tapi hakikatnya jamaah tidak akan pernah terhina. Mengapa? Di anna zalika ghayatur rif'ah wal 'izzah indallahi ta'ala wa 'inda awliyaihi. Karena meskipun di dunia direndahkan oleh orang, dihina oleh orang, dijajah oleh orang, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala justru itu akan menambah ketinggian derajat, ketinggian kemuliaannya kalau dia bersabar. Ya, kalau dia bersabar. Karena begitulah ujian bagi hamba-hamba Allah yang dicintainya, para wali Allah. Wala ibrata illa bihim. Wa min thamma waqa'a lil anbiya'i alaihim assalatu wassalam min al-imtihanatil ajibati ma huwa masyhur. Oleh karena itulah kalau kita lihat kenyataan dalam sejarah Nabi dan Rasul, orang-orang saleh, para aulia Allah, justru kenyataannya mereka itu sering direndahkan oleh para penguasa lalim, orang-orang fajir, orang-orang jahat, ya enggak? Nabi dan Rasul direndahkan, diusir, ada yang dibunuh, ada yang dizalimi, macam-macam. Itu zahirnya di dunia seperti itu. Tapi apakah mereka terhina? Tidak. Justru itu menambah kemuliaan, kehormatan, dan izzah mereka di dunia, apalagi kelak di akhirat. Karena itu bagian dari ujian. Oleh karenanya jamaah, kalau saat ini kita ketika berusaha memegang teguh ajaran Nabi SAW, difitnah, dibully, dihina, diolok-olok, jangan mundur. Jangan berhenti, jangan balik kanan. Justru ini bagian dari ujian. Dan itu akan menambah kemuliaan seseorang di dunia, apalagi kelak di akhirat. Karena ujian-ujian itu kalau diterima dengan sabar, apalagi ridho, apalagi ikhlas, itu mendatangkan pahala yang luar biasa dan akan meninggikan derajat seseorang kelak pada hari kiamat. Sebaliknya, la izzu man adait ay la ya'izzu fil akhirati mutlaqan, fil akhirati aw mutlaqan. Tidak akan pernah mulia dia di akhirat kelak. Meskipun di dunia jadi penguasa, jadi orang ternama, jadi orang paling kaya, jadi orang hebat deh, sosialita macam-macam, ya, congkaknya luar biasa, sombongnya wis kelewat batas, merasa paling hebat, merasa paling bahagia. Tapi yakinlah kelak pada hari kiamat, yakin 1000% dia akan terhina kalau dia tidak bertaubat. Atau mungkin bisa mutlak, artinya di dunia maupun di akhirat. Sebagian orang, jumawa, tahu-tahu sudah mak pleketis jatuh di dunia sebelum di akhirat. Ada juga yang seperti itu. Wallahu a'lam. Wa in u'tiya min na'imid dunya wa mulkiha ma'utiha. Tadi ya sebagaimana dijelaskan, meski dia mendapatkan kekayaan, harta dunia sebagaimana kita lihat, li kaunihi lam yamtasil awamirallahi ta'ala wa lam yajtanib nawahi. Karena apa? Karena orang ini congkak, tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah. Tabarakta aita kasara khairuka fid darain. Maha berkah engkau ya Allah, karena keberkahanmu, kebaikanmu selalu banyak dan tidak pernah berkurang. Kemarin ya, seandainya pernah kita baca, seandainya seluruh manusia dari A sampai Z, seluruh jin dari A sampai Z minta kepada Allah, kumpul lalu minta kepada Allah, semua permintaan terserah, bebas, dan semua permintaan itu diberi, maka tidak akan berkurang sedikit pun perbendaharaan yang ada di sisi Allah, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di tengah lautan, samudera luas, lalu diangkat. Sebegitu saja. Satu titik air itu dibanding dengan samudera luas yang barangkali dalam istilah kita tanpa batas, meskipun masih ada batasannya, tapi dalam pandangan manusia itu tanpa batas. Gak akan pernah hilang kebaikan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa ta'alait, ay ya Rabbana irtafa'at azamatuka wa dhahara qahruka wa qudratuka ala man fil kaun wartafa'at man an musyahabati kulli syai. Maha tinggi zat Allah, maha tinggi kekuasaan Allah, maha tinggi sifat Allah dari segala aib, dari segala persamaan dan seterusnya, dari segala kekurangan dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan doa witir, kunut witir ini atau kunut yang lain,
ketika imam membaca doa kunut, ya, maka makmum dianjurkan mengamini. Dan membaca doa kunut ini juga dianjurkan angkat tangan. Ya, lalu makmum mengamini. Tapi jangan semua diamini di sini ya. Diamini yang isinya doa. Perhatikan nih. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma atait. Amin. Wa qina syarra ma qadait. Amin. Lalu fa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaik. Jangan diamini di sini. Karena bukan doa. Ya. Fa innahu la yadhullu man walid wa la yu'izzu man adait. Tabarakta wa ta'ala. Ya, tidak perlu diamini. Yang diamini ada isinya doa. Ini perlu juga diperhatikan untuk doa-doa yang lain. Jadi amin itu apa artinya? Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Ini doa kunut witir. Pernah Mas penjenengan waktu sholat witir lalu ndonga kunut? Siapa yang pernah? Kok jadi makmum sholat sendiri atau jadi imam? Nah, jadi makmum ya melu nang ndi ono akeh. Pas jadi imam atau sholat sendiri, siapa yang pernah membaca doa kunut witir? Urung tahu Mas. Ya Allah, sesekali coba. Pernah? Iya, sesekali coba. Misalnya panjenengan sholat malam sendirian di rumah, sesekali coba. Karena ini bagian dari doa kunut witir. Atau kalau pas jadi imam, sesekali coba. Cuman kalau nggak biasa, sampaikan dulu sama makmum. Kalau enggak nanti pas Allahumma rukuk dia, apa sujud dia, repot tuh. Ya, sampaikan dahulu supaya bijak ya. Kalau tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak masalah. Ya, seperti itu. Pentingnya disampaikan kepada jamaah. Atau nanti malah ada yang baca subhanallah kan begitu ya, dikira salah. Soalnya tadi juga begitu. Saya dengar di belakang ada yang baca subhanallah. Ya. Karena tadi sholat di luar diminta Pak besok pakai sujud sajadah ya, insyaallah gitu kan. Waktu tadi ini udah biasa belum? Biasa katanya. Oke, jadi tidak saya sampaikan. Begitu sujud kok saya kayaknya dengar ada yang baca subhanallah. Di jauh mungkin dia orang lewat entah apa. Jadi penting ya kita menyampaikan dengan bijak kepada jamaah supaya tidak keliru. Tayyib. Lanjut. Ini sudah hafal belum? PR-nya tambah. Kalau ini PR. Doa kunut witir. Kalau kemarin jadi nggak Mas kompetisi kita? Ya Allah. Loh, nek do lali ora apa-apa, sementing hadiahnya ora lali. Sehingga pesertanya semakin dikit. Nggak jadi nggak? Waduh, Mas, tak pikir sesuk ini pengumuman. Besok sore kan ada jadwal. Pengumuman. Apa kayak waktu dinas wengi, Mas? Yang hafal kemarin surat apa? As-Sajdah sama Al-Mulk. As-Sajdah sama Al-Mulk. Iya, Mas, mbok diusulke cepet. Pak ini waktu sehari semalam ya tampil besok hafal gitu langsung kasih hadiah. Just gue. Ya. Ya Allah, ya apa-apa kan hari ini kan jadwal antum nanti malam etikaf. Wis rasa mulih Mas Dino. Kowe ngapal kira surat kuwi, insyaallah yakin kalau mantap tenan insyaallah bisa. Siapa yang mau mengambil challenge ini? Challenge. Loh Mas, konon katanya kita ini 10 hari terakhir disuruh semakin semangat. Loh, nek semakin nggak semangat itu jelas salah. Mengapa? Tubuh kita semakin lemah. Logikanya semangatnya harus semakin tambah. Kalau enggak yuk tubuhnya meleret, semangatnya meleret ya wes terkapar. Untuk mengimbangi tubuh kita yang sudah semakin lemah, semangatnya harus tinggi. Kan begitu logikanya supaya kuat. Kalau enggak ya sudah terkapar dia. Gimana Mas? Nggak ada ini. Waduh, kok kayaknya ini panitiane orang siap. Coba nek panitiane siap, terus persyaratannya mesti semangat. Soalnya kemungkinan dapat.
Lah iku lah, ini masalahnya ini. Ya wis, mosok nunggu tahun ngarep, ya Allah. Apalagi nas wae. Al-Falaq dan Lebaran dan setelahnya. Lebaran. Oke, berarti challenge ini diberi waktu 10 hari terakhir. Setelah masuk liburan. Ya Allah, liburannya sebulan. Ya Allah. Hah? 2 hari? Hah? Kok beda-beda ini? Ya Allah. Baru duduk di satu majelis sudah khilafnya kowi banget ini. 2 sama 3 pekan itu kan jauh, Mas. Nek 2 sama 3, 4, ya wis cocok kuwi. 2, 3, 4 cocok. Ya. Nek 2 pekan. Tayyib ya. Jam berapa, Mas, sekarang? Nah, ini. Khilaf sudah mulai rame, nggak konsentrasi. Ya. 3 minggu sama 2 hari. Tayyib. Itu ya, doa kunut mohon dihafal. Kalau ini mohon dihafal. Doa kunut. Apa? Insya Allah besok dapat buka bersama gratis. Ayo hadiah Thomas. Oh, nek wani double kasih Mas ya. Kalau wani double kasih. Ya. Ustaz ini ada pertanyaan. Oke, bagaimana pertanyaan? Baik. Tanya Ustaz, bagaimana cara meludah ketika mimpi buruk? Apabila di samping kiri Ada istri. Apabila di Tadi ya ludah itu, tadi kan kalimatnya fal nafas, ya, fal yanfus, nafas ya, mana tadi kalimat hadisnya? Nah, ini dia, fal yanfus. Nah ini dia. An-nafas kemarin sudah kita sampaikan ya, begitu. Jadi ada udara, ya, lalu ada ya kalau mungkin pakai cermin itu mungkin ada titik-titik kecil banget ludah. Meskipun sebelah antum ada bini atau yang bini ada suami, insya Allah nggak akan berpengaruh, ngorok soalnya, ya malah jadi kayak disebul, ya gitu. Jadi jangan mohon maaf itu wah ya Allah langsung itu, ya uppercut loh, istrinya mantan juara karate. Mimpi jadi kenyataan itu karena salah. Mimpi tadi diantemi wong, ya, ngidune nang sebelah bojone pas tangi kuwi. Kemarin cemburu lihat WA-nya dikira ya nggak suka, ini ada will dan seterusnya. Lo kok dititeni, tak diteni kok. Pas ngimpi nglindur apa, sebule malah ngidoni. Mantet. Jadi cukup apa? Gini ya. Lihat nih, lidah antum keluarin dikit, lalu ditarik. Nah, itu aja. Itu kalau nggak ada di sini, cuman ada apa namanya? Ada percikan kecil sekali. Dan insya Allah itu tambah sayang kalau istri dikira di tiup-tiup disayang. Oh suamiku, padahal didoni. Ya Allah. Ya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup. Yang lain tidak ada? Kalau tidak ada, karena sudah lebih 1 menit, ya. Ya, karena lebih 1 menit kita sudah sampai di sini. Intinya jamaah, meskipun kita sampai di pangkatnya cuman sersan ya, serius tapi santai, tapi tetap ya sambil kita berpuasa kita mengulang murojaah. Tapi mohon tetap ini kita niatkan untuk mencari ilmu, berdiskusi, murojaah dan saling menasihati. Lalu kita ambil faedah, diapalkan karena ini bagian dari doa yang dianjurkan. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan lahir batin, kesehatan lahir batin, taufik dan bimbingannya untuk menyempurnakan Ramadan ini lebih-lebih pada 10 hari terakhir. Semoga Allah beri kita kemampuan, kekuatan untuk memaksimalkan ibadah kita sehingga mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, dan di akhir Ramadan Allah menggolongkan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan dosa dan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.